Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Video ini adalah video yang kedua untuk mata kuliah metode penelitian dengan materi metode penelitian dan jenis-jenis penelitian. Pada video yang telah lalu, kita sudah mempelajari tentang konsep dasar ilmu pengetahuan, metode ilmiah dan non-ilmiah, serta kita sudah sama-sama mendefinisikan metode penelitian. Ada baiknya pada kesempatan video ini sedikit kita ulas tentang pengertian metode penelitian sebagai persepsi materi. Metode penelitian adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai semua tujuan penelitian yang dikehendaki. Dengan kata lain, metode penelitian merupakan cara kerja bersistem yang digunakan untuk memudahkan pelaksanaan penelitian guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode penelitian dibuat untuk memudahkan proses penelitian kita, bukan malah sebaliknya, mempersulit proses penelitian. Kemudian, dalam kesempatan ini kita juga akan mengkaji tentang urgensi penelitian sosial dalam fakultas syariah atau fakultas hukum. Ilmu hukum merupakan cabang dari ilmu sosial. Kita semua tentu tahu itu. Sehingga konsekuensinya adalah metode penelitian yang tepat adalah metode penelitian sosial. Kebanyakan penelitian di bidang hukum merupakan penelitian di bidang norma atau penelitian asas, penelitian yuridis normatif. Umumnya, data yang digunakan tergolong pada data kualitatif, semisal fatwa, doktrin, pasal-pasal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penelitian kualitatif lebih banyak digunakan dalam meneliti isu hukum yang memang abstrak itu. Penelitian kuantitatif dapat diterapkan dikala penelitian dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan sesuatu dan berfokus pada angka-angka statistik. Nah, sekarang kita masuk ke penggolongan penelitian. Ini penelitian berdasarkan tujuan. Menurut F.C. Dane, penelitian berdasarkan tujuan dibagi menjadi 3, yaitu penelitian eksploratif yang bersifat menggali. Kemudian yang kedua, penelitian eksplanasi yang bersifat pengembangan, penyempurnaan terhadap sesuatu yang ada, dan penelitian verifikatif untuk menguji suatu teori, untuk menguji sebuah karya orang lain, ini masuk ke dalam penelitian verifikatif. Kemudian, penelitian berdasarkan sifat dan jenis datanya, ada 3 macam. Yang pertama, penelitian opini tentang pendapat orang, pendapat responden. Kemudian yang kedua, penelitian empiris, terhadap fakta empiris yang diperoleh di lapangan melalui observasi ataupun pengalaman-pengalaman. Kemudian penelitian arsip atau dokumentasi, penelitian terhadap fakta tertulis berupa arsip data. Ini merupakan jenis penelitian berdasarkan sifat dan jenis datanya. Kemudian kita masuk ke penelitian berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti. Menurut F. Hare Jr., Rolf A.A., Ronald L.T., dan G.B. William, ada 6 jenis penelitian berdasarkan masalah yang diteliti. Yang pertama, penelitian historis atau kesejarahan, yang bertujuan untuk merekonstruksi fenomena di masa lalu secara sistematis, objektif, dan akurat, untuk menjelaskan fenomena masa sekarang atau mengantisipasi fenomena di masa yang akan datang. Kemudian ada pula penelitian deskriptif, terhadap fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Tujuannya adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan current status subjek yang diteliti. Kemudian, penelitian studi kasus dan lapangan, case and field study, yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Tujuannya adalah melakukan penyelidikan mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai subjek tertentu. Selanjutnya, penelitian korelasional, yaitu penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan atau korelasi antara 2 variabel atau lebih. Yang kelima, penelitian kausal komparatif. Jika korelasional tadi melihat hubungan antara 2 variabel, ini melihat perbedaannya atau komparasi
di antara keduanya. Kemudian yang keenam, penelitian eksperimen, yaitu penelitian yang subjeknya diberi perlakuan khusus lalu diukur akibat perlakuan pada diri subjek tersebut. Tujuannya adalah untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian eksperimen memiliki ragam bentuk yang semuanya menekankan perlakuan atau eksperimental. Selanjutnya, penelitian berdasarkan cara penelitiannya. Ada 5 macam. Yang pertama, penelitian tindakan. Ini yang sering dilakukan oleh kawan-kawan kita di Fakultas Keguruan. Kemudian ada penelitian eksperimen. Kemudian ada pula penelitian deskriptif. Nah, ini yang paling banyak dilakukan, mendeskripsikan. Kemudian penelitian ex post facto dan penelitian survei. Ada 5 macam penelitian berdasarkan caranya, cara menelitinya. Kemudian penelitian berdasarkan pengukuran dan analisis data. Ada 2 macam. Yang pertama, kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam angka dan dianalisis dengan teknik statistik. Penelitian yang sering menggunakan cara ini adalah penelitian eksperimen. Kemudian yang kedua, penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Jenis penelitian ini sering dipakai dalam penelitian studi kasus, kesejarahan, penelitian terhadap asas dan norma. Penelitian hukum pada umumnya menggunakan kualitatif, tapi tidak tertutup kemungkinan menggunakan kuantitatif apabila memang yang dikejar adalah data-data yang bersifat statistik. Berikut perbandingan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kawan-kawan bisa simak. Terlihat beberapa jenis perbedaan di antara keduanya. Lebih lengkap silakan kawan-kawan pelajari secara mandiri. Kemudian, penelitian berdasarkan pendekatan yang digunakan. Berdasarkan pendekatannya, penelitian dibagi menjadi 2. Yang pertama, penelitian longitudinal, kemudian penelitian silang. Sedangkan penelitian berdasarkan bidang ilmunya dibagi menjadi 2 pula, yaitu penelitian sosial, yakni penelitian yang secara khusus meneliti bidang-bidang sosial seperti hukum, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya, dan penelitian eksakta, yaitu penelitian yang secara khusus meneliti bidang eksak seperti matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Berdasarkan tempat penelitiannya, penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, penelitian lapangan, yang dilakukan di lapangan, field research. Yang kedua, penelitian kepustakaan, library research. Yang ketiga, penelitian laboratorium, laboratory research. Kemudian berdasarkan keilmiahannya, ada penelitian ilmiah yang menggunakan metode ilmiah, dan ada pula penelitian non-ilmiah yang tanpa menggunakan metode ilmiah. Kemudian, penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya. Ini terbagi 3. Penelitian deskriptif, yang menggambarkan variabel tunggal. Penelitian komparatif, yang berusaha membandingkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Dan penelitian asosiasi atau hubungan, yang berusaha menemukan hubungan antar variabel yang diteliti. Berdasarkan penggunaan sampel atau populasi, ada penelitian sensus atau deskriptif, yaitu penelitian yang datanya berasal dari sensus semua subjek dalam populasi, tidak hanya dari sampel saja. Dan ada pula penelitian sampel, inferensial, yaitu penelitian yang datanya berasal dari sampel dan kesimpulannya diberlakukan bagi seluruh populasi yang diwakili oleh sampel peneliti. Nah, kesimpulan di dalam perkuliahan kedua ini, atau kesimpulan dalam video kedua ini, A. Metode penelitian adalah suatu cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan agar tercapai semua tujuan penelitian yang dikehendaki. Ia merupakan cara kerja bersistem yang digunakan untuk memudahkan pelaksanaan penelitian guna mencapai tujuan yang ditentukan. Kemudian B, kesimpulan yang kedua, metode penelitian dibuat untuk memudahkan proses penelitian. Kemudian C, metode penelitian yang wajib dipertajam sebagai bekal peneliti Fakultas Syariah atau Fakultas Hukum adalah metode penelitian sosial. Dan D, yang terakhir, penelitian terbagi ke dalam beberapa macam bentuk dan jenisnya, sehingga seorang peneliti harus mencocokkan bentuk dan jenis penelitian apa
yang sesuai untuk diterapkan di dalam penelitiannya. Ada kalanya penelitian kita dengan penelitian orang lain memiliki kemiripan dalam beberapa hal. Mungkin dalam langkah-langkahnya, mungkin dalam sifat dan jenis datanya. Tetapi, tetap saja penelitian orang lain tidak bisa kita contoh secara total. Perlu disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kita di lapangan penelitian nantinya. Itulah 4 kesimpulan pada pertemuan perkuliahan kedua atau pada video yang kedua ini. Terima kasih banyak atas perhatian kawan-kawan semua. Tetap tunggu dan tonton untuk video-video selanjutnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.